Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa duduk-duduk bersama lagi di tempat yang kita cintai sama-sama ini dalam rangka kita bersama-sama saling mengingatkan di dalam kebenaran, tawasau bil haq. Dalam rangka kita bersama-sama saling mengingatkan di dalam kesabaran, tawasau bis sabr. Yang semoga dengan dua hal itu ditambah dengan keimanan kita kepada Allah dan amalan saleh yang kita kerjakan, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Salawat salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang nantinya berbahagia dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke surat yang baru. Betul? Betul. Anak sudah selesai? Anak sudah selesai belum? Sudah. Berarti tinggal setorannya. Nah, tinggal setorannya dulu nih. Anak. Siapa yang mau setor? Siapa yang mau setor? Nanti aja Ustaz, ya. Setornya 4 mata. Jadi mudah-mudahan kan kita pernah menyampaikan bahwasanya
durasi kajian kita itu kan per 2 pekan. Ya. An-Naba berapa kali pertemuan ya kita? 4 kali? 4 kali. Kalau 4 kali kan berarti 1 kali pertemuan 10 ayat. Ya kan? 10 ayat dalam rentang waktu 2 pekan. 1 hari nggak sampai 1 ayat. Sepekan 5 ayat, 2 pekan 10 ayat. Semoga menjadi motivasi ya, bahwasanya An-Naba selesai tafsirannya, selesai juga hafalannya. Kita masuk kepada surat yang baru, Suratun Nazi'at. Teman-teman yang bawa bukunya, kita ada di halaman 15 ya. Yang pegang buku itu punya amanah ya, punya tanggung jawab. Jadi jangan alhamdulillah saya dapat buku, enggak ya. Dapat buku itu amanah. Untuk apa? Kalau kajian dibawa di pentelengi, di pentelengi apa? Di pentelengi, lihat dengan seksama ya. Biar nanti pembicaranya ngomong apa, antumnya di situ. Suratun Nazi'at Makkiyatun wa adadu ayatiha sittun wa arba'una ayatan. Surat An-Nazi'at Makkiyah. Surat An-Nazi'at ini termasuk di antara surat-surat Makkiyah. Wa adadu ayatiha, jumlah ayatnya sittun wa arba'una ayatan, 46. Naik sedikit dari surat An-Naba. An-Naba berapa? 40 ya. Jangan khawatir nanti Abasa masalahnya turun lagi ya. Sampai An-Nas turun lagi nanti jumlah ayat. Kita akan masuk kepada surat An-Nazi'at di bagian yang pertama. Di bagian yang pertama, insya Allah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahir. Dan seperti biasa, saya minta ada satu orang yang membaca terjemahan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Silakan dibaca terjemahan. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang menjauhi dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
maka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Terima kasih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala abrazu mawdu'atis surah. Tema-tema utama dari surat ini apa aja sih? Karena setiap surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, mesti di situ ada temanya. Ada Allah membicarakan apa, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sedang sebutkan, apa temanya. Maka abrazu mawdu'atis surah, tema-tema utama dari surat ini adalah al-haditsu an risalatil Islam. Pembicaraan tentang apa? Risalah Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang membawa risalah. Wa anil ba'thi, juga temanya tentang apa? Al-ba'ts, hari berbangkit. Yang mana ini sebagai kelanjutan dari pembahasan di surat yang sebelumnya, surat An-Naba. Surat An-Naba berbicara tentang hari kiamat. Maka di dalam surat An-Nazi'at ini juga berbicara tentang anil ba'ts, tentang hari berbangkit. Nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nazi'at ayat yang ke-34, fa idza ja'atit tammatul kubra, itu hari kiamat, hari berbangkit. Wa anil musyrikin wa an fir'aun, juga pembicaraannya tentang orang-orang musyrik, juga pembicaranya tentang Fir'aun. Nanti Allah akan ceritakan kepada kita semua, hal ataka hadithu Musa, dan seterusnya dan seterusnya. Allah ceritakan kepada kita tentang Nabi Musa dan juga tentang Fir'aun, ya. Apalagi Fir'aun yang mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, nanti surat ini. Nah, tema-tema ini para hadirin adalah tema-tema yang memang biasa ada dalam surat Makkiyah. Salah satu di antara ciri-ciri surat Makkiyah adalah pembicaraannya tentang hari kiamat dan tentang orang-orang terdahulu. Tentang hari kiamat karena banyak orang-orang yang tidak meyakini adanya hari berbangkit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, kalian loh hai Quraisy, kalian yang enggak percaya dengan adanya hari berbangkit, padahal kami sudah sampaikan kepada kalian dengan adanya hari berbangkit, siap-siap nanti di sana. Jadi salah satu di antara ciri surat Makkiyah adalah pembicaraan tentang hari kiamat. Juga di antara ciri-ciri surat Makkiyah adalah pembicaraan tentang orang-orang terdahulu, tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang kaum nabi-nabi yang terdahulu. Itu supaya menjadi pelajaran kepada orang-orang Quraisy bahwa, wahai orang-orang Quraisy, sekuat apa sih kalian? Sehebat apa sih kalian? Lihat tuh, Fir'aun dan bala tentaranya menguasai Mesir. Mesir zaman dulu bukan Mesir sekarang, ya. Kalau dibilang Mesir tuh seluruh benua tuh Mesir tuh zaman dulu, ya. Dikuasai oleh Fir'aun. Sekuat apa sih kalian orang-orang Quraisy? Lihat tuh Fir'aun. Sekuat dia saja itu hancur ketika Allah menghendaki kehancuran kepada Fir'aun. Jadi supaya orang-orang Quraisy itu mereka sadar bahwa mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak kuat sama sekali, mereka tidak hebat sama sekali. Beda dengan orang-orang terdahulu yang kuat-kuat. Coba kita bandingkan kaum Ad, kaum Samud, yang mereka bikin rumahnya di mana? Batu-batu, gunung-gunung itu dipahat sama mereka. Ya, sehebat apa? Kita mahatnya mahat apa? Batu alam aja. Ya.
Nggak bisa jadi rumah. Orang-orang zaman dulu bikinnya sampai begitu. Tapi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian oleh orang-orang Quraisy, kalian nggak sekuat mereka. Kalian nggak sehebat mereka. Mereka dengan kekuatan yang seperti itu saja dihancurkan oleh Allah. Apalagi kalau kalian masih membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ciri-ciri surat apa? Makkiyah. Baik ya, kita lewat ma'anil kalimat, kita langsung kepada at-tafsirul ijmali lil ayat. At-tafsirul ijmali, tafsir secara global dari ayat-ayat ini ya. Ayat-ayat ini berarti ayat 1 sampai ayat 14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tatahaddatsu bidayatu hadhihi surah an ba'di ahwali yaumil qiyamah. Nanti surat ini ya, pembicaraannya di awal surat ini tentang beberapa keadaan di hari kiamat. Wa muqaddimatihi, juga permulaan hari kiamat. Karena hari kiamat itu tidak serta-merta terjadi. Mesti ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya, ada asyratus sa'ah, ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Wa yuqsimullahu ta'ala bi ba'di makhluqatihil ajibah. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sebagian makhluk-makhluknya yang hebat, yang ajib. Ala sihhatil lati sayahsulu yaumal qiyamah, tentang benarnya sesuatu yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Hadirin sekalian, di antara fungsi persumpahan, kan ayat ini nanti diawali dengan persumpahan, wan nazi'at, demi. Begitu pula nanti di banyak surat yang lain, ya, wal fajri, wal asri, wat duha, wa, demi. Di antara fungsi sumpah adalah bahwasanya pembicara sedang menyebutkan sesuatu yang besar, sesuatu yang pasti akan terjadi, yang membutuhkan perhatian bagi kita semua. Jadi tema yang nanti akan dibicarakan itu bukan tema remeh-temeh, tapi sesuatu yang besar yang harus dipercaya. Makanya bersumpah. Sering di majelis ini kita sebutkan bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kadang-kadang kita perlu persumpahan untuk menegaskan kalimat yang kita sampaikan yang kadang-kadang orang masih sangsi, kadang-kadang orang masih ragu. Kata Pak Rasta, sholat maghrib hari ini nanti di Masjid Muhammad ya, nanti kita takjil sama-sama. Orang yang diajak bicara sama Pak Rasta, masa sih? Nah, sanksi, ragu, ya, apa iya? Maka untuk menguatkan kalimat yang disampaikan tadi, Pak Rasta butuh apa? Butuh apa? Persumpahan. Biar orang yang dengar itu menjadi semakin yakin. Nanti maghrib sholatnya di Masjid Muhammad ya. Nanti kita takjil sama-sama. Dia mengatakan, apa iya? Masa sih? Masa bilang, wallahi, demi Allah, nanti maghrib kita ada takjil. Orang percaya nggak? Harusnya percaya. Kan sudah dikasih tambahan sumpah demi Allah. Jadi kebangetan kalau sudah demi Allah masih gak dipercaya. Ustaz, dianya suka bohong. Nah, itu urusan lain, ya. Tapi fungsi utama dari kalimat persumpahan qasam adalah untuk memberikan penegasan kepada sesuatu yang besar yang harus diyakini, harus dipercaya. Nah, nanti Allah berbicara tentang hari kiamat, maka Allah mengawali dengan persumpahan. Karena hari kiamat itu bukan perkara remeh-temeh. Hari kiamat itu bukan perkara sepele. Bukan perkara yang apa iya, apa enggak. Nah, harus betul-betul diyakini. Maka Allah mengawali dengan
persumpahan ya. Wa yuqsimullahu ta'ala bi ba'di makhluqatihi al-'ajibah ala sihhati alladhi sayahsulu yaumal qiyamah ya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk menegaskan tentang benarnya sesuatu yang nanti terjadi di hari kiamat. Laqad aqsamallahu ta'ala bil malaikah allati tanzi' wa tukhriju arwahal kafirin bisyiddah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan bersumpah dengan nama malaikat allati tanzi' yang bertugas untuk tanzi'. Tanzi' naza'a yanzi'u artinya mencabut. Naza'a yanzi'u artinya mencabut. Dari akar kata naza'a yanzi'u ada an-nazi'at. Malaikat pencabut nyawa. Nazi'at. Naza'a. Wa tukhriju arwahal kafirin bisyiddah, dan juga mengeluarkan arwah ruh orang-orang kafir bisyiddah, dengan keras. Makanya tadi kita dengarkan terjemahannya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maksudnya arwahal kafirin, nyawa orang-orang kafir. Wabil malaikatin nasyithah allati taqumu bil a'malil mukallafati biha kama aqsamallahu ta'ala bil malaikah allati tasbahu fil fadha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan malaikat an-nasyithah wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nasyitat. Ada beberapa pembahasan dari para ulama ya yang berkaitan dengan makna nasyitat. Sebagian menyebutkan bahwa nasyitat ini selain daripada nazi'at. Kalau nazi'at mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Tapi kalau nasyitat berarti sebaliknya, mencabut nyawa dengan lembut. Berarti nyawanya siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wan nasyitat. Nah, di sini makna dari nasyitat adalah allati taqumu bil a'malil mukallafati biha. Para malaikat yang mengerjakan amalan-amalan yang dibebankan kepadanya. Jadi malaikat pencabut nyawa dengan keras, dengan lembut, mereka melakukan itu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak kasih perintah, mereka nggak lakukan. Tapi Allah perintahkan fulan datang ajalnya, fulan selesai rezekinya, fulan, maka perintah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat mengerjakan. Dan itulah bedanya antara malaikat dengan manusia. Perbedaan antara malaikat dengan manusia. Malaikat itu alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallah, mereka sedikit pun enggak pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka segera mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Mengerjakan, tidak pernah membantah perintah Allah dan segera mengerjakan. Manusia seringnya membangkang, seringnya menunda-nunda. Pak, sholat dulu Pak. Ya, entar. Sebentar. Sampai Assalamualaikum belum sholat. Ya. Sampai pada akhirnya mungkin nggak sholat. Nah, itu kan satu hal yang menjadi pembeda. Meskipun tentu saja tidak semua manusia. Nah, kita nggak pengen jadi manusia yang begitu. Kama aqsama Allah Ta'ala bil malaikah allati tasbahu fil fadha.
Sebagaimana Allah juga bersumpah dengan nama malaikat allati tasbah fil fadha. Tasbah itu secara bahasa sabaha yasbahu artinya berenang. Sabaha yasbahu artinya berenang. Berenang di langit. Oh, berarti kan naik turun. Nah, makanya tadi terjemahannya wasabihati. Sabaha apa tadi? Kata terjemahannya wasabihati sabaha turun, naik turun dari langit. Makanya diredaksikan dalam bahasa Arabnya pakai tasbah, berenang di langit. Langit kan nggak ada air, maksudnya bukan seperti kolam begitu kan. Jadi tasbah itu maksudnya naik turun. Waktu sri' litu addiya wadha'ifaha, dan dia bersegera cepat-cepat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa ka'annaha tatasabaq fi hadzal amr, dan seolah-olah malaikat itu saling berlomba satu dengan yang lainnya untuk mengerjakan perintah-perintah yang dikerjakan. Malaikat ini dapat perintah ini, dia kerjakan. Malaikat ini dapat perintah ini, dia kerjakan. Seolah-olah saling berlomba. Sehingga Allah meredaksikan fasabiqati sabqa. Mereka saling mendahului, saling berlomba-lomba. Li syiddati sur'atiha fi tanfidi awamirillahi ta'ala. Saking cepatnya mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadhil malaika allati aqsamallahu biha tudabbiru syu'unal makhluqat bi amrin minallah. Malaikat-malaikat ini yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malaikat tersebut, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dengan cepat, fasabiqati sabqa, juga demi malaikat yang seolah-olah saling mendahului, saling berlomba-lomba, fal mudabbirati amra, malaikat-malaikat itu mereka mentadbir, mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innallaha ta'ala lamma khalaqal malaikat ja'ala laha wadhaif, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat-malaikat ini sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih tugas-tugas. Allah ciptakan malaikat dan Allah kasih tugas. Yang diberikan tugas malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan malaikat, Allah mampu menjadikan malaikat ini hebat. Malaikatnya saja begitu, apalagi ya menciptakannya. Sehingga malaikat ini nanti masuk kepada salah satu di antara rukun-rukun iman. Percaya kepada malaikat dijadikan sebagai salah satu dari rukun-rukun iman. Saking begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang mereka memiliki keistimewaan. Sehingga jangan sampai kemudian ada orang yang bertanya, kenapa sih hujan itu lewat malaikat? Emang Allah nggak mampu menurunkan hujan sampai-sampai nyuruh malaikat? Kenapa Allah wahyu itu diberikan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril? Emang Allah nggak mampu? Kenapa Allah ngasih rezeki melalui malaikat pemberi rezeki? Emang Allah nggak mampu? Kita katakan diberikannya wahyu oleh malaikat Jibril, diturunkannya hujan, diberikan rezeki, itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti manusia. Kenapa Allah menciptakan manusia? Apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan kita diciptakan? Untuk beribadah. Apakah Allah butuh ibadah kita? Enggak. Sama dengan kenapa Allah menciptakan malaikat? Apakah Allah butuh kepada malaikat? Enggak. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Maha mampu menciptakan apapun yang Allah ingin ciptakan. Menciptakan manusia mampu, menciptakan malaikat mampu, menciptakan apapun mampu.
Maka makhluk-makhluk yang besar ini Allah jadikan sebagai objek persumpahan. Wan nazi'ati dan seterusnya. Innal malaika min a'dhami makhluqatillahil ajibah. Walihada aqsamallahu ta'ala biha liyu'akkid sidqa ma sayahdutsu yaumal qiyamah. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu termasuk di antara makhluk Allah yang paling besar. Kalau kita bicara tentang malaikat, ya, bicara tentang materinya malaikat, Allah ciptakan dari cahaya. Ada yang Allah kasih 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, 100 sayap, 600 sayap. Yang malaikat Jibril 1 sayapnya saja sudah menutupi timur dan barat. Nah, sudah. Ya kebayang kita. Makanya ketika Rasulullah SAW pertama kali ketemu malaikat Jibril, ya, itu bayangkan Nabi sedang berada di Gua Hiro, malam-malam sendirian, gak ada orang, jauh dari hiruk pikuk manusia. Tiba-tiba ada yang mendekat. Perasaan Nabi bagaimana pada saat itu? Senang, takut. Antum camping, ya, di Gunung Ciremai, judulnya Solo Camping. Zaman sekarang kan lagi ini ya, lagi viral. Solo camping, solo running, solo trekking, solo jajan. Berarti jajannya sendiri ya. Solo-soloan itu ya. Atau camping sendirian misalnya. Udah tempatnya ini, tiba-tiba ada yang manggil, Warasta. Woi, ini di dekat. Bagaimana perasaan Nabi SAW? Takut. Makanya kan ketika pulang itu, beliau bilang apa kepada Khadijah? Zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku. Karena manusiawi orang kalau takut tuh dia minta diselimuti, sembunyi. Anak kecil takut, kalau takut dia ngumpet di belakang bapaknya, dia ngumpet di belakang ibunya. Zammiluni, zammiluni. Jadi malaikat itu makhluk yang besar, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan besarnya malaikat itu Allah bersumpah dengan nama malaikat. Dan tentu saja Allah bersumpah atas nama malaikat itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bersumpah dengan apapun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Mau bersumpah dengan nama ini, nama itu, coba kita lihat. Allah bersumpah dengan banyak hal, kan? Bersumpah dengan waktu, gitu. Silakan, itu haknya Allah Subhanahu. Allah enggak ditanya atas apa yang Allah lakukan. Haknya Allah mau bersumpah dengan apapun. Adapun kalau kita manusia, orang yang beriman, tidaklah kita bersumpah melainkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Man arada an yahlif falyahlif billah. Siapa di antara kalian ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah. Kenapa Allah bersumpah? Liyu'akkid sidqa ma sayahdutsu yaumal qiyamah. Untuk menegaskan tentang benarnya apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat. Karena banyak orang Quraisy yang mereka itu tidak percaya. Banyak orang Quraisy yang mereka menjadikan hari kiamat itu sebagai lelucon, candaan. Ya. Berarti dari zaman dulu orang menjadikan agama sebagai candaan, lelucon, ya, untuk bahan tertawaan. Itu hati-hati. Orang Quraisy menjadikan hari kiamat itu sebagai sesuatu yang mereka jadikan sebagai tertawaan. Apa iya? Diketawakan oleh mereka. Maka Allah bersumpah setelah Allah menyebutkan dalam surat An-Naml, Allah melanjutkan dalam surat An-Nazi'at dan diawali dengan persumpahan. Liyu'akkid, untuk menegaskan sidqa ma sayahdutsu yaumal qiyamah. Benarnya apa-apa yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Fi bidayati hadzal yaum, dan di permulaan hari ini, hari kiamat yang dimaksud, sayanfukhul malaku fil buq. Nanti malaikat akan meniupkan
sangkakala. Iya. Malaikat akan meniupkan sangkakala. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Nanti para ulama berbeda pendapat ya. Ini pernah kita bahas di surat An-Naba ya. Di surat An-Naba ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa tiupan itu sebanyak 3 kali. Ya. Tiupan sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama tiupan yang mengagetkan, tiupan yang kedua tiupan yang mematikan, tiupan yang ketiga tiupan yang membangkitkan. Jadi mengagetkan, mematikan dan membangkitkan. Tapi jumhur ulama ya merojihkan, menguatkan pendapat bahwasanya sangkakala itu ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama mengagetkan sekaligus mematikan, tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan. Salah satu dalilnya di sini, ya. 2 tiupan itu di sini. Ya. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, indaha yataghayyarul kaun. Nanti alam semesta akan berubah, bergeser, matahari jatuh, bintang-bintang bertabrakan, gunung-gunung nanti akan berubah menjadi kapas yang berterbangan, laut akan tumpah, alam berubah. Wa yahtallu nidhamuhu, dan nanti aturan-aturannya nanti akan tidak beraturan. Ya. Yang ini ada di orbit ini pindah ke sana, enggak beraturan. Wa yamutun nasu jami'a, dan nanti manusia semuanya akan mati. Tiupan yang pertama, alam semesta berubah, matahari jatuh, ini segala macam, dan manusia semuanya mati. Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah, hari di mana nanti akan bergetar dengan tiupan rajifah, tiupan yang pertama. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan tatsba'uha ar-radifah, tiupan yang pertama itu nanti setelahnya akan diiringi tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu apa? Ta'ti ba'da dzalika an-nufkhatus tsaniyah. Setelahnya nanti akan datang tiupan yang kedua, wahia nafkhatul ba'ts, yaitu tiupan yang membangkitkan. Fayakhrujun nasu min kuburihim ahya'a, lalu nanti orang-orang akan bangkit dari kubur-kubur mereka ahya'a, dalam keadaan hidup lagi. Wa ba'da dzalika yabda'u hasyun nas wa hisabuhum. Habis itu nanti siap-siap dimulai, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Habis itu nanti manusia akan dihisab. Jadi ini tiupan yang kedua ya, di mana orang-orang nanti akan keluar dari kubur-kubur mereka. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Habis itu wa akhrajatil ardu athqalaha, nanti bumi akan mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam. Yang tadinya sudah mati keluar lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malaha, nanti mereka yang dibangkitkan ini akan berkata, malaha, ada apa ini? Kok kita hidup lagi begitu ya? Ini tiupan yang kedua. Setelahnya manusia akan hasyun nas, dikumpulkan di padang mahsyar, wa hisab, dan dihisab. Dihisab itu apa? Hah? Dihisab itu dia apa? Hitung. Ya. Orang di dunia ini nanti akan mempertanggungjawabkan. Jangan dikira orang itu akan plaspur saja. Ya. Hisab itu kita bisa melihat kok gambarannya di dunia. Hisab itu kita bisa melihat gambarnya di dunia. Antum masuk supermarket, masuk minimarket, bawa keranjang, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Apakah kemudian antum bisa plaspur aja keluar dari gerbang?
Hah? Antum bisa pelaspor aja. Bisa Ustaz, ya, maling namanya. Ya, maling ya. Siap-siap saja ya. Nanti dapat salam olahraga. Siap-siap tadi dapat salam olahraga dari orang-orang dari satpam. Tapi antum keluar bawa keranjanya, taruh di kasir. 1, 2, 3, 4. Dihitung. Itu di dunia aja ada hisabnya. Apalagi di akhirat. Antum mendolimi ini, mendolimi itu, mendolimi berbagai macam kedoliman yang kita lakukan itu hati-hati. Ada hisabnya. Maka sebelum dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, kita menghisab diri kita, kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, ya. Kita mendoakan orang yang kita zalimi, dan seterusnya dan seterusnya. Isya ada? Nah, kita seperti biasa break azan dulu. Nanti setelah azan kita akan melanjutkan kembali beberapa paragraf berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Nawasil kalamana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba rubul layl qam wa qala ya ayyuhan nas udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fihi. Rasulullah SAW ketika sudah lewat seperempat malam, ya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah datang ar-rajifah, maksudnya akan datang ar-rajifah, sangkakala yang pertama. Tatba'uha ar-radifah, nanti diikuti dengan tiupan yang kedua. Dan pada akhirnya kematian itu akan datang. Yang ketiga kematian akan datang, sudah orang enggak akan bisa mengelak darinya. Mau dia pergi kemanapun, ya, mau dia bersembunyi di tempat apapun, ya. Ketika Allah sudah menetapkan kematian itu datang kepada seseorang, sudah selesai.
Dan kematian itu nanti bertepatan dengan selesainya rizki. Kematian bertepatan dengan selesainya rizki. Wa innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai sempurna rizkinya. Sampai sempurna apa? Rizkinya. Ya. Jadi kalau kita didoakan semoga rizkinya sempurna ya, antum jawabannya amin apa enggak? Ya. Alhamdulillah, semoga disempurnakan rezekinya. Jawabannya keder, diamini ya sudah selesai. Nggak diamininya orang tuh Ustaz ganti aja doanya, ganti doanya. Nabi pernah mendoakan seorang sahabat, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ustaz jangan sempurnakan rezeki, perbanyak aja rezekinya. Karena Nabi pernah mendoakan sahabat, Allahumma akfir malahu, ya Allah perbanyak hartanya dia. Wa waladahu, perbanyak anaknya dia. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikanlah keberkahan atas apa yang engkau berikan. Jadi kalau kita mau berdoa untuk diri sendiri, tinggal kata gantinya diganti saja, domirnya diganti saja. Allahumma akfir mali, ya Allah perbanyak hartaku. Wa waladi, perbanyak anakku. Wa barik li fima a'taitani, dan berikanlah keberkahan untukku atas apa yang engkau telah berikan kepada aku. Indama yab'atsu Allahu ta'ala an-nas min quburihim ahya'a li muhasabatihim sayadhhar al-khaufus syadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka, maksudnya membangkitkan manusia dari alam kubur. Karena semua orang itu pasti ada alam kuburnya, meskipun mungkin nggak punya kubur. Ada nggak orang yang mati nggak dikubur? Ada. Diapain? Dibakar. Nah, kita tuh bersyukur ya. Kita ini hidup dan nanti diwafatkan sebagai orang Islam, kita ini bersyukur sekali. Karena meskipun kita sudah wafat, nanti kita tetap diperlakukan seperti orang hidup. Kita dibersihkan, kita didoakan, kita diantarkan sama teman-teman kita, diperlakukan istimewa. Beda dengan orang-orang di luar sana, ada orang meninggal dunia dibakar. Bahkan saya pernah lihat tuh di mana ya, di dataran tinggi Tibet kalau nggak salah. Orang meninggal dunia ditaruh di satu tempat tertentu, ditinggal supaya datang burung pemakan bangkai. Di Tibet atau di mana saya lupa, nanti aku bisa cek begitu kan. Maksudnya kita tuh bersyukur banget kita hidup dan nanti diwafatkan sebagai seorang muslim, karena nanti kita akan diperlakukan dengan begitu istimewa. Jadi kita akan punya kubur, ya. Meskipun tadi tidak semua orang punya kuburan, tapi semuanya ada di alam kubur. Nah, Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Ahya'an, hidup lagi. Limuhasabatihim, untuk nanti dihisab, dihitung-hitung. Dan saat itu sayadhhar al-khauf asyadid, nanti akan nampak rasa ketakutan yang teramat sangat. Allah mengatakan qulubun yauma idzin wajifah, hati mereka nanti akan sangat-sangat takut. Saking takutnya absaruha khashi'ah, pandangan-pandangan mereka kenapa? Tunduk. Orang kalau takut tuh dia nggak berani melihat. Orang karena saking takutnya dia menunduk. Antum lewat di satu kebun yang sepi malam-malam,
tiba-tiba ada suara kerasa-kerasa. Antum menengok, ada orang-orang. Antum langsung lari, nunduk larinya. Masa takut? Tapi orang kalau takut tuh menunduk. Absaruha khasyi'ah. Hati-hati mereka menunduk. Nah ini yadhar al-khawfu syadid. Akan nampak rasa ketakutan yang teramat sangat alal kafirin. Apalagi terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyadari dulunya mereka nggak percaya dengan adanya ini. Ya. Wa yusibuhum zuhul wa mudillah, dan mereka akan merasa terhina, merasa rendah. Li'annahum kanu yukadzibuna biyaumil ba'ts, karena dulunya mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Karena kufar wa hum fid dunya yaqulun, karena mereka orang-orang kafir itu ketika di dunia mereka mengatakan minal mustahil. Mustahil. Nah, ini mustahil dari bahasa Arab. Mustahil. Nah, tapi pakai ha. Kalau di kita kan pakainya ha. Minal mustahil an na'uda ilal hayat. Mustahil kita ini akan kembali hidup ba'dal maut, setelah kita meninggal, kata mereka. Indama tusbihu 'idhamuna baliyatan mufattatan, ketika tulang belulang itu sudah hancur, wa tasiru ajsamuna turaba, dan ketika jasad-jasad kami sudah kembali kepada tanah yang tidak akan mungkin bisa hidup lagi. Gimana? Mereka bilang ketika dunia, qalu a'idza kunna 'idhaman nakhira. Apa iya kita kan sudah menjadi 'idham, tulang belulang. Orang mati dikubur, nanti kan ada proses apa tuh namanya ya? Pembusukan. Masya Allah. Orang meninggal dunia itu, makanya kenapa Nabi itu memerintahkan kita untuk mempercepat asri'u bil janazah, segera kita menunaikan jenazah itu. Kenapa? Proses pembusukan itu sudah dimulai ketika dia meninggal dunia. 6 jam, 12 jam itu sudah mulai fase-fase awal itu. Ya. Makanya kalau orang diawetkan, ya, rumah sakit itu di jenazah itu kan 2 yang dilakukan. 1 ditaruh di freezer jenazah, 2 disuntik formalin. Ya. Kalau orang meninggal di tempat biasa, 6 jam, 12 jam itu sudah terlihat bagus. Makanya disegerakan. Apa mungkin kita ini sudah menjadi tulang belulang yang berserakan? Kalau iya, kata mereka, mungkin kalau iya, itu berarti nanti menjadi pengembalian yang bikin kita rugi. Gimana dong kita kalau memang dikembalikan? Ya. Nah, jadi karena mereka nggak beriman, ya, mereka meyakini bahwa saya kalau sudah meninggal, ya sudah meninggal dunia, tulang belulang, hancur, jasadnya menderita. Laqad ahyahumullahu ba'da mautihim bi qudratihi 'azimah. Lalu kemudian ternyata Allah menghidupkan mereka lagi setelah mereka meninggal dunia. Fakanat 'audatu haula'il kufar al-haqiq khasaratan. Dan kembali hidupnya orang-orang kafir setelah dimatikan itu adalah merupakan khasaratun kabiratun 'alaihim. Kerugian besar buat mereka. Di dunia nggak beriman, di dunia nggak beramal soleh, di dunia nggak melakukan kebaikan-kebaikan, kerugian besar. Li'annahum lam yasta'iddu li hadzal yaum, karena mereka sama sekali tidak ada persiapan dengan adanya hari ini. Maka yang seharusnya menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah kalau mereka tidak yakin, tidak beriman dengan adanya hari berbangkit, lalu mereka tidak bersiap-siap, seharusnya kita beriman dan kita bersiap-siap. Nabi saja diingatkan kalau Nabi akan meninggal dunia. Kan suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kasih 5 nasihat. Malaikat Jibril datang khusus kasih 5 nasihat kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Nasihat yang pertama, karena mereka Jibril,
ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat engkau akan mati. Bayangkan, Nabi Muhammad, seorang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan tinggi, diingatkan dengan kematian. Maksudnya supaya bersiap-siap. Loh, apalagi kita? Kita dibilang soleh, ya kadang-kadang soleh, kadang-kadang soleh, kadang-kadang belangsa. Ya Allah, Ustaz pengennya soleh. Alhamdulillah kalau pengen soleh, maka berusaha. Ini Nabi, orang yang begitu dekat dengan Allah, ingat supaya bersiap-siap. Nah kita ini jauh kelasnya dari Nabi SAW. Lalu kemudian nggak siap-siap. Siap-siapnya dengan apa? Bil iman. Siap-siap dengan beriman. Orang-orang kafir mereka nggak ada persiapan. Buru-buru mereka beriman. Makanya hari kiamat itu juga dijadikan sebagai salah satu dari rukun-rukun iman. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia meyakini adanya hari berbangkit. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia meyakini adanya hari kiamat. Jadi orang-orang kafir mereka tidak mempersiapkan diri dengan keimanan, wala bil amali shalih, tidak pula mempersiapkan diri dengan amal saleh. Makanya kita orang beriman persiapkan dengan keimanan, persiapkan dengan amal saleh. Ini satu paket iman dan amal saleh. Karena ayat tentang iman dan amal saleh itu dijejerkan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, jejer-jejer ya. Maka satu paket iman dan amal saleh. Fawaid wa irsyadat minal ayat, faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, kita sebut saja ada 3 faidahnya. Allah Ta'ala yuqsimu bima syaa min makhluqati. Yang pertama, Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan malaikat, Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan kuda. Ada Allah bersumpah dengan kuda. Wal adiyati, demi kuda perang. Ya. Allah bersumpah dengan apapun makhluknya yang Allah kehendaki. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya fukhul malaku fi suri marratain. Nanti malaikat akan meniupkan sangkakala sebanyak 2 kali. Fil marratil ula tahtazzul ardh. Tiupan yang pertama bumi akan gonjang-ganjing. Bumi akan gemetar, bergetar hebat. Wa yamut kullu man 'alaiha, dan mati semua yang ada di atasnya. Wa fil nafqati tsaniyah, dan di tiupan yang kedua, yuhyillahu ta'ala an-nasa jami'a. Allah akan membangkitkan lagi, menghidupkan lagi manusia lil hisab, untuk kemudian dihitung-hitung. Yang ketiga, yash'urul kafiruna yaumil qiyamati bil khauf wan nadam. Nanti di hari kiamat orang-orang kafir akan merasakan ketakutan yang teramat sangat. Wan nadam. Apa nadam itu? Menyesal. Tapi menyesalnya terlambat. Makanya selama kita menyesalnya di dunia, alhamdulillah. Makanya kalau kita perhatikan, di antara syarat taubat, apa syarat taubat di antaranya? Menyesal. Jadi kalau kita menyesalnya di dunia, nggak apa-apa. Itu justru bagus. Menunjukkan bahwasanya kita ini merasa bersalah, menunjukkan bahwasanya kita ini merasa jatuh kepada kemaksiatan, menunjukkan bahwasanya kita itu pengen betul-betul diampuni sama Allah. Ya Allah, saya menyesal kemarin itu begini. Nyesal. Tapi kalau nyesalnya di akhirat, udah telat. Nyesalnya di akhirat telat. Dan ini nanti dijelaskan oleh orang-orang kafir. Wanadam, mereka menyesal. Kenapa? Bisa babi takdirihim, karena mereka nggak percaya biyaumil hisab. Salah satunya mereka nggak percaya dengan adanya hari berbangkit. Ini ayat pertama sampai ayat 14 para hadirin ya, yang sudah kita ambil dari surah An-Nazi'at. Berikutnya nanti insya Allah di percepat yang lain kita akan membahas di ayat 15 sampai ayat 26
Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Karena kadang-kadang ya kebaikan itu butuh untuk dipaksakan. Kebaikan butuh untuk dipaksakan supaya bisa istiqomah. Ustaz, istiqomah itu berat. Emang kalau ringan istirahat, ya, bukan istiqomah. Ya. Nah, istiqomah itu berat, emang betul. Makanya butuh untuk dipaksakan. Dan bersyukur kalau antum punya teman-teman yang mengingatkan, ada kajian, jangan bolos. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi yang berbicara, semoga bermanfaat pula bagi yang mendengarkan, berkah untuk kita semua, berkah atas waktu yang sudah kita luangkan. Kita akhiri wassalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.